Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVmu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sidang tahunan MPR RI 2015 yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta Kabinet Kerja dan tokoh-tokoh bangsa dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia, menyoroti program ke depan bagi bangsa. Sidang paripurna MPR RI yang dilakukan di ruang sidang rapat paripurna 1 memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70 tahun. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, serta jajaran Kabinet Kerja, tokoh-tokoh bangsa dan anggota Dewan berjalan kondusif. Sidang paripurna dibuka Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya, Zulkifli mengatakan, sejak terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi reposisi terhadap kedudukan lembaga-lembaga negara. Kini, MPR telah mengalami perubahan dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang membedakan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya adalah wewenang dan tugas-tugasnya. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR sebagai lembaga yang mewadai unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah memiliki legitimasi untuk memfasilitasi, sekali lagi memfasilitasi, kesesuaian antara jalannya penyelenggaraan negara oleh seluruh lembaga negara dan tujuan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terlaksananya sidang ini setelah melalui proses yang panjang. Setelah melalui serangkaian rapat gabungan. Rapat gabungan adalah rapat tertinggi di MPR sebelum rapat paripurna, yaitu rapat pimpinan MPR dengan perwakilan 10 fraksi sebagai representasi dari 10 partai politik yang ada di MPR bersama kelompok DPD di MPR. Usai memberikan sambutan, Presiden berpidato pada sesi pertama yang membahas Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70. Ia meminta semua lembaga negara saling bekerja sama, menekan ego masing-masing dan fokus bekerja untuk kesejahteraan rakyat, agar bangsa yang sudah berusia 70 tahun ini lebih maju dari segi infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Lembaga negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Saya sangat memahami bahwa setiap lembaga negara mempunyai peran bagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh sebab itu, kekompakan lembaga-lembaga negara sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan janji kemerdekaan bagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada rapat paripurna MPR 2015 kali ini membuka ketatanegaraan yang baru, di mana MPR, DPR melakukan sidang dalam kurun waktu yang bersamaan, di mana tradisi baik parlemen ini akan diteruskan setiap tahunnya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-70. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Dalam pidato kenegaranya di hadapan MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membicarakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah. Salah satu di antaranya adalah penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri dan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Indonesia. Ada yang berbeda pada sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI selain melakukan sidang secara bersamaan. Di momen ini juga, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya melakukan pidato kenegaraan 3 kali berturut-turut. Dalam pidatonya, Presiden menunjukkan kenaikan demokrasi naik 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015.
Dan dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan produk domestik bruto dari 1.000 triliun rupiah menjadi sekitar 10.000 triliun yang menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengakui masih banyak masalah negara yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Namun, dengan perombakan kabinet beberapa waktu lalu, dirinya ingin pemerintahan melalui RAPBN fokus pada masalah ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Presiden memberikan penjelasan 2.121,3 triliun rupiah yang akan difokuskan pada pembangunan daerah. Ia juga meminta semua pejabat dapat meningkatkan komunikasi yang efisien, mengelola anggaran secara optimal. Budaya. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah, dan desa-desa dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga kita akan manfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Presiden juga menyindir awak media belum memberikan informasi yang edukatif dan cenderung mengejar rating, padahal media sebagai sarana informasi haruslah bisa memberikan informasi objektif dan berimbang. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Hal yang senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet yang baru Pramono Anung. Menurutnya untuk mengubah paradigma pembangunan, bidang infrastruktur harus menjadi fokus pemerintahan pada saat ini. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada sidang tahunan bersama di gedung DPR MPR RI. Dalam pidatonya, Jokowi mengevaluasi kinerja lembaga negara dan juga menyampaikan fokus pemerintahan beberapa tahun ke depan. Berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo tersebut, Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet yang baru menekankan jika fokus pemerintahan 2 tahun ke depan lebih kepada perbaikan paradigma dalam kinerja pemerintahan dan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Paling utama adalah perubahan paradigma di dalam kerja pemerintahan yang lebih mengutamakan daripada dibanding konsumtif, membagi, tetapi lebih didorong untuk produktif. Maka konsentrasi 1-2 tahun ke depan adalah membangun infrastruktur, menyelesaikan jalan-jalan tol yang ada, kemudian membangun tol laut, pelabuhan, dan sebagainya. Itulah yang menjadi message kuat Presiden dalam pidato pada hari ini. Pramono pun menambahkan, jika anggaran selama 9-10 bulan pertama masih dikelola oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak mudah untuk mengubah paradigma. Maka, fokus utama pemerintah saat ini adalah merubah paradigma yang bersifat konsumtif dan didorong untuk membangun hal yang bersifat produktif, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti halnya pembangunan tol dan tol laut. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang baru Luhut Panjaitan akan menjalankan keinginan Presiden Jokowi mengenai ekonomi yang menjadi fokus pemerintah. Untuk itu, kondisi politik dan keamanan akan segera distabilkan. Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden beberapa waktu lalu menjadi sorotan masyarakat. Reshuffle yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara yang belum menunjukkan perbaikan sejak tahun lalu. Tak heran, sejumlah menteri yang baru saja dilantik terus dilihat kinerjanya. Salah satu menteri yang baru dilantik yakni Luhut Panjaitan menggantikan Tejo Edi Purjianto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam.
Ditemui dalam acara sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70, Luhut menjelaskan dalam waktu dekat, dirinya bersama Menteri Koordinator lainnya akan bertemu Presiden, merumuskan keinginan program Presiden yang akan dicapai. Seperti perbaikan ekonomi melalui kondisi politik dan keamanan yang harus dijaga kestabilannya. Pak Rizal, Ibu Puan, dan saya akan bertemu hari Selasa untuk membulatkan semua, menerjemahkan keinginan Presiden sehingga nanti orkestranya ini lagunya bisa betul-betul dinikmati dan kita bisa bekerja dengan baik. Nanti kondisi ekonomi itu di 2019 menjadi fokus itu. Ya, ekonomi jadi tentu keamanan, politik keamanan menjadi menjadi fundamentalnya, itu harus baik karena tidak bisa ekonomi maju tanpa stabilitas yang baik. Luhut yang juga Kepala Staf Kepresidenan membocorkan masih akan ada penggodokan kabinet yang dilakukan Presiden agar formasi kabinet solid dan bisa bekerja untuk rakyat. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Berita TV-mu akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Masih dari sidang tahunan bersama sidang paripurna MPR, DPR, dan DPD RI yang diisi dengan pidato Presiden juga ikut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sidang tahunan bersama yang terdiri dari sidang paripurna MPR, DPD, dan DPR ini diselenggarakan di ruang rapat paripurna Gedung DPR MPR Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Dalam sidang tahunan ini, masing-masing dari sidang paripurna yang dilakukan oleh MPR, DPD, dan DPR RI ini diisi dengan pidato Presiden mengenai evaluasi kinerja lembaga negara. Dalam sidang tahunan bersama tersebut, hadir sejumlah tokoh nasional, diantaranya para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seperti B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Budiono, dan Hamzahas. Juga beberapa tokoh nasional lainnya, seperti Ketua DPR RI Setia Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hari Anzar Aziz, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Namun, yang menarik di sini, nampaknya mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri tidak hadir dalam sidang bersama tahunan yang digelar di gedung DPR MPR RI kemarin. Sedangkan mantan Presiden dan Wakil Presiden lainnya hadir dalam sidang tahunan tersebut. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Sebagai bentuk pengamanan dalam sidang paripurna tahunan bersama, TNI menerjunkan sebanyak 22 personil peleton dan regu serta 4 panser dan 2 helikopter. Sejumlah personil kepolisian terlihat berjaga di sepanjang ruas jalan menuju gedung DPR MPR RI Jumat 14 Agustus 2015. Sidang paripurna menghadirkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Selain pemeriksaan dengan metal detektor, pasukan pengamanan Presiden menurunkan 22 pasukan di ring 1 yang merupakan area terluar. EPRA, salah satu anggota pengamanan ring 1 menyatakan, 22 personil tersebut terdiri dari Danton dan Damrum. 1 Danton, 4 Dandru, dan selebihnya anggota-anggota yang lain. Pansernya ada berapa yang dibawa? Pansernya kami dibawa ada 4 panser. Yang 2 panser AP, anggota personil, yang kedua khusus untuk PPIP. Pasukan turut membawa 4 panser yang terdiri dari 2 panser personil dan 2 panser VVIP.
Kendaraan berlapis baja ini ditujukan sebagai kendaraan pengamanan orang nomor 1 di negeri ini. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga menyiapkan 2 helikopter bernomor H-3222 dan H-3203 yang terparkir di lapangan gedung DPR MPR RI. Mela Oktaviani Anantur, Rizky Aziza memberitakan dari Jakarta. Anggota DPR RI Ruhut Sitompul menilai baik keputusan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. Dengan kabinet yang baru ini, dirinya berharap akan lebih kompak untuk membantu Presiden dalam membangun negara. Menanggapi reshuffle kabinet yang baru dilakukan Presiden Joko Widodo pada beberapa hari lalu, Ruhut Sitompul selaku anggota Komisi 3 DPR RI menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo sangat baik, sebab hal itu dilakukan dalam perbaikan kinerja kabinet. Di mana kabinet yang baru terbentuk ini diharapkan fokus untuk bekerja membantu Presiden dalam membangun negara. Ruhut Sitompul pun mengharapkan agar kabinet yang baru dapat berpacu untuk bekerja lebih cepat dan kompak untuk membantu Presiden dalam membangun negara. Seperti halnya pernyataan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Polhukam dan Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman mendukung untuk memberikan kesepakatan satu suara dari kementerian masing-masing dalam mendukung keputusan Presiden. Harapan saya ambil hikmahnya dari reshuffle kemarin, jadi berpaculah ya, lebih cepat, dan Bapak tadi menggarisbawahi apalagi sesama pembantu Presiden. Tadi beliau tegas mengatakan pidato yang pertama, sesama lembaga negara semangat kebersamaan kita harus kompak. Ya, negara Indonesia yang sudah baik ini semakin lebih baik. Nah, jadi kalau pembantu Presiden sama-sama pembantu, jangan yang satu ngomong A, satu ngomong B. Namun, Ruhut Sitompul pun menambahkan jika tantangan kabinet saat ini sangat berat, khususnya di bidang perekonomian. Sebab saat ini sedang krisis ekonomi yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Trikasih Lembong akan menyiapkan pelindungan kepada pasar dalam negeri terkait persaingan pasar dengan negeri Tiongkok. Semakin kuatnya invasi perdagangan Tiongkok ke dalam pasar Indonesia menyebabkan kekhawatiran banyak pihak akan kondisi pasar dalam negeri. Menanggapi keadaan ini, Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang baru Thomas Trikasih Lembong mengaku akan bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk memberikan perlindungan kepada pasar dalam negeri dari invasi perdagangan Tiongkok. Oh iya, salah satu adalah tentu dengan misalnya SNI atau juga berkoordinasi dengan sektor kementerian-kementerian lain sehingga untuk menahan misalnya masuknya barang-barang ilegal. Ini kan yang barang-barang ilegal ini yang banyak yang juga dapat menurunkan atau mematikan industri dalam negeri kita, misalnya salah satu adalah tekstil. Thomas yang ditemui seusai menghadiri sidang bersama MPR, DPR, serta DPD RI menilai kehadiran pakaian-pakaian bekas asal Tiongkok dapat menurunkan daya saing. Industri garmen dan tekstil dalam negeri yang notabene merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga perlindungan pemerintah kepada industri tersebut mutlak diperlukan. Ismail Doni Adityo, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, karena dampak dari musim kemarau, para petani padi di wilayah Yogyakarta kini beralih menanam palawija, dan berikut liputan selengkapnya. Kekeringan melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali wilayah Yogyakarta. Informasi bahwa tidak akan turun hujan sampai bulan November turut membuat petani memutar otak agar tidak merugi. Seperti pada tahun ini, petani hanya bisa panen 2 kali. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, petani dapat panen sampai 3 kali dalam setahun. Menanam palawija menjadi alternatif petani agar tidak merugi. Berbeda dengan menanam padi, menanam palawija membutuhkan sedikit air. Ini menjadi salah satu alasan petani menanam palawija.
saya kira dari tahun ini ya itu baru ini Mas, karena panen 2 kali. Nah nanti baru kekeringan, nanti setelah panen 2 kali itu di palawija gitu. Selain karena keadaan alam, petani juga mengeluhkan irigasi pertanian yang masih manual. Petani mengharapkan peran pemerintah untuk membuat saluran irigasi agar di tahun-tahun berikutnya aliran air mengalir dengan lancar. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Berita TV-mu akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Sebanyak 250 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan menggelar acara Baitul Arqom sebagai dasar guna penguatan komitmen keislaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Komitmen yang kuat terhadap al-Islam dan kemuhammadiyahan menjadi ciri dan kekuatan perguruan tinggi Muhammadiyah. Guna membangun komitmen keberagaman dan pemahaman tentang Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan menggelar kegiatan Baitul Arqom untuk 250 mahasiswa. Kegiatan berlangsung di Gedung Aula UMTS Padang Sidempuan, Rabu 12 Agustus 2015 kemarin. Baitul Arqom merupakan kegiatan pengkaderan Muhammadiyah yang berorientasi pada pembinaan ideologi dan kepemimpinan untuk menciptakan satu pemahaman dan sikap, integritas dan wawasan sesuai visi dan misi Muhammadiyah. Rektor UMTS Dr. Anda Muksana Pasaribu MA mengatakan, sebagai media dakwah, Baitul Arqom dasar selain membangun komitmen keberagaman, juga untuk membangun akhlak dan budi pekerti mahasiswa. Ketua Badan Pembina Harian UMTS yang juga Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tapanuli Selatan Dr. Andes Amir Mahzul meminta kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti proses Baitul Arqom dengan baik. Betapa manfaatnya, karena ilmu yang disampaikan ini adalah ilmu yaumiyah, ilmu yang harus dan akan kita praktekkan hari-hari. Setiap hari itu kerja kita, melaksanakan sholat, bagaimana sholat yang benar, kemudian penyelenggaraan jenazah, sehingga dengan demikian nanti tidak ada lagi seorang sarjana yang tidak pandai menyolatkan jenazah. Tidak ada lagi seorang sarjana, terutama sekali sarjana dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ini yang tidak pandai membaca Al-Quran. Kegiatan Baitul Arqom diikuti 250 peserta dan ditangani 20 tenaga instruktur, berlangsung selama 21 hari sejak 12 Agustus hingga 2 September 2015 mendatang. Saiful Hadi, Amirul Musaddad Lubis, TV-mu memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pemirsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kembali menoreh prestasi sebagai juara 1 dan 2 dalam Lomba Musabakoh Tilawatil Quran Mahasiswa Tingkat Nasional ke-14 di Universitas Indonesia Depok. Dari beberapa cabang perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka MTQ Nasional Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia, UMSU sukses meraih prestasi dari cabang tahfiz 1 juz putri atas nama Diah Permatasari. Diah berhasil meraih juara pertama dan tahfiz 5 juz putra atas nama Rusmi Nuryadin Situmeang meraih juara kedua. Atas prestasi ini, menempatkan UMSU di peringkat 4 terbaik bersama 3 perguruan tinggi lain dari 168 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang ikut dalam kegiatan ini. Rektor UMSU Dr. Agusani MAP dalam pemberian tali asih kepada mahasiswa yang berprestasi tersebut mengatakan, MTQ Mahasiswa Nasional yang ke-14 di Universitas Indonesia Depok sebagai ajang untuk menimba pengalaman dan menjalin silaturahim dengan peserta lain yang datang dari seluruh Indonesia. Kita bersyukur telah disampaikan oleh Iman bahwasanya kegiatan kreativitas yang kita lakukan di UMSU ini kan tidak hanya
baku pada kegiatan yang sifatnya ilmiah di bidang akademik. Tapi kita tetap menghargai kredibilitas yang dimiliki oleh masing-masing musuh kita. Dan mudah dengan kredibilitas yang seperti itulah juga Universitas Manitara itu bisa berbicara di dalam event-event baik olahraga, sifatnya juga kesenian, budaya, dan juga di bidang keislaman. Selanjutnya saya berharap dengan keberhasilan ini tentu lembaga Tilawatul Quran kita ini tentu juga harus kita aktifkan terus. Bukan tidak hanya waktu kegiatan-kegiatan begitu mendekati event Sumatera Utara, event nasional baru kita akan melakukan itu pada ketiga, karena di sana sudah lembaga sudah baku, saya rasa juga terus ada. Dan ini juga momennya kita untuk juga merekrut para kader-kader terbaru kita. Kata Agusani, atas keberhasilan meraih juara, wajib kita syukuri karena pencapaian ini, UMSU semakin diperhitungkan di tingkat nasional. Rektor berpesan kepada para pemenang agar lebih meningkatkan prestasi ke depan dan juga prestasi di bidang akademik. Rektor menambahkan, UMSU sudah berkomitmen untuk mendukung program kreativitas mahasiswa di samping peningkatan kualitas akademik. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan dalam Berita TVMU. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.